Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen bahas salah satu topik yang diminta oleh salah satu teman ya, yaitu terkait dengan karir switch. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin sedang mengalami ini atau merasa bahwa oke, cepat lambat kayaknya aku harus melakukan karir switch deh. Yuk kita di sini kita diskusi bareng. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar karena di sini kita sifatnya diskusi. Jadi nanti biar kita bisa saling menyampaikan pendapat dan pandangan masing-masing. Untuk apa? Untuk kita tahu sebenarnya tuh career switch tuh perlu nggak sih, wajib nggak sih untuk dilakukan gitu. Kita ngobrol-ngobrol sederhana aja ya teman-teman terkait dengan career switch ini. Dan di sini aku pengen menyampaikan pendapatku terkait dengan career switch ini. Nah, silahkan kalau teman-teman di sini pengen menyiapkan catatan, boleh. Kalau misalkan mau langsung nanti diingat-ingat saja juga boleh. Biasanya tuh kalau kita ngobrol soal karir switch itu, pertanyaan kita tuh biasanya cuma berputar-putar di sini saja. Nah, di sini yuk kita diskusi sederhana dulu di awal. Haruskah karir switch itu dilakukan? Kapan harus dilakukannya? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Lalu apa aja yang harus dipertimbangkan? Gimana cara mempertimbangkannya? Dan langkah-langkahnya bagusnya kayak gimana gitu, teman-teman. Kita ngobrol santai ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah paham di sini, atau mungkin yang belum tahu nggak apa-apa. Jadi karir switch itu biasanya bisa kita sederhanakan, kita sebut sebagai bekerja tapi pindah bidang gitu. Misalkan kita statusnya udah bekerja nih, tapi kita pengen kerja di bidang yang lain, kayak gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai karir switch. Kalau ditanya apakah kita harus melakukan karir switch, jawabannya adalah nggak harus, kayak gitu. Tapi untuk switch atau stay, itu kita harus ada pertimbangannya. Kemudian, kadang kalau misalkan kita bertanya gitu ya, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan karir switch ini? Ada beberapa waktu ya teman-teman ya, yang mungkin bisa dijadikan acuan gitu. Pada saat kita ingin melakukan karir switch. Apa? Satu, pada saat kita memiliki perubahan tujuan karir gitu. Misalkan sekarang nih teman-teman berpikir bahwa, oh aku nanti pengen berkarir di bidang A. Tapi setelah dijalani, sudah bekerja di sana, teman-teman ngerasa bahwa kayaknya ini nggak cocok buat aku deh. Kayaknya aku pengen bekerja di bidang ini aja deh sampai dengan nanti pensiun. Contohnya semacam itu. Jadi kalau ada pindah haluan semacam itu, bisa teman-teman melakukan karir switch. Yang selanjutnya apa? Biasanya ada juga teman-teman yang melakukan karir switch itu pada saat merasa ketidakcocokan di karir yang ada sekarang, di bidang yang ada sekarang, semacam itu. Jadi misalkan, aku tuh orang yang sebenarnya itu pengen bekerja di mana interaksi dengan orang barunya itu banyak. Tapi di sini aku cuma mengolah data saja, aku cuma duduk aja, aku jarang ketemu sama orang. Itu bisa juga, gitu. Atau career switch, misalkan teman-teman ingin mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Misalkan teman-teman merasa bahwa aku di sini tumbuh, tapi tumbuhnya tidak secepat yang aku harapkan. Di sini aku belajar, tapi aku tidak belajar sebanyak yang aku harapkan. Tapi aku merasa ada potensi dengan melakukan career switch. Di situ aku punya skill baru, ada interaksi baru, dan ada kemungkinan-kemungkinan positif baru yang menjadikan karirku menjadi lebih bagus. Kayak gitu. Itu juga bisa. Ada juga yang teman-teman yang melakukan karir switch itu pada saat merasa bahwa ada perubahan kebutuhan. Ya, ini terkait dengan benefit-benefit yang diperoleh. Jadi teman-teman melihat bahwa di zaman sekarang, kalau aku melakukan career switch nih, ini ada potensi tumbuh nih, ada potensi kenaikan gaji nih misalkan. Zaman sekarang apa sih yang lagi in? Oh, digital marketing misalkan. Nah, aku pengen deh gitu, dari kerjaanku yang sekarang, aku pengen berkarir di digital marketing. Selain itu, kebutuhan zamannya itu banyak, peluangnya banyak, dan teman-teman juga udah riset, jadi benefitnya tuh juga banyak kita sebagai seorang karyawan gitu. Jadi boleh aja kayak gitu teman-teman. Ada juga yang karir switch karena merasa bahwa sekarang bekerjanya tuh di lingkungan yang toksik. Aku merasa bahwa oh ternyata di sini tuh toksik nih, di posisi ini atau di divisi ini di departemen ini. Aku ngerasa di sana tuh lebih health gitu ya, lebih healthy, lebih sehat gitu. Baik untuk kesehatan mentalku gitu. Atau misalkan teman-teman juga ngerasa bahwa work life balance di sini kurang nih. Terus teman-teman pengen melakukan career switch semacam itu. Bisa juga dan masih ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan lain. Saran dari aku adalah gini teman-teman. Pada saat kita ingin melakukan switch tadi, kalau bisa ya, itu
Alasannya tuh karena alasan-alasan yang positif ya teman-teman gitu. Jadi bukan karena teman-teman tersakiti, teman-teman itu kurang nyaman atau gimana gitu. Dan teman-teman juga harus ada dasar alasannya. Nanti aku sampaikan di belakang gitu ya. Kenapa melakukan career switch tadi. Keuntungannya apa sih teman-teman kalau teman-teman itu melakukan career switch? Jelas, pada saat kita menyebut career switch, artinya tuh paling gampang tuh kita akan bekerja gitu ya di pekerjaan yang sebelum-sebelumnya itu kita belum pernah. Ibaratnya beda banget sama kerjaan kita yang sekarang. Keuntungannya apa? Pasti ada lingkungan baru. Kalau ada lingkungan baru, berarti ada ilmu baru. Ada ilmu baru, ada pengalaman baru. Ada pengalaman baru, berarti nanti ada skill baru yang akhirnya kita peroleh. Dan ada interaksi-interaksi baru dengan orang-orang. Semacam itu. Dan mungkin tadi, Karuswit tadi, itu bisa memenuhi kebutuhan teman-teman terkait dengan tadi ya work-life balance lah dan lain-lain yang mungkin teman-teman belum peroleh di pekerjaan yang sekarang. Oke, itu beberapa contoh keuntungannya teman-teman. Tapi ada nggak terkait dengan kerugiannya? Pasti ada gitu. Ini aku sampaikan sebagai potensi kerugian ya teman-teman, karena tadi belum tentu terjadi. Apa misalkan? Satu, pada saat teman-teman melakukan karir switch, mungkin dari sisi karir teman-teman tuh ngulang. Misalkan, di departemen ini, divisi ini, teman-teman tuh misalkan di bagian sales manager, semacam itu. Kemudian teman-teman pengen masuk ke operation. Itu mungkin jabatannya nggak langsung manager, teman-teman. Bisa turun, asisten manager, bisa supervisor gitu. Atau mungkin ada yang dari staff, mungkin aja gitu. Nah, jadi kemungkinan adanya level pekerjaan yang berbeda gitu ya teman-teman ya, itu mungkin sekali. Nanti akan yang mengikuti apalagi di dalamnya ya benefit yang ada tentunya gitu ya, benefit yang ada gitu karena ada perubahan fungsional dan struktural yang ada gitu. Jadi teman-teman kadang tuh terkait dengan karir, misalnya teman-teman di sini yang ngejar karir pet gitu ya, mungkin bisa bisa turun gitu. Itu potensi ya teman-teman ya gitu. Kemudian apalagi teman-teman, ada keilmuan-keilmuan tertentu yang teman-teman itu harus ngulang dari awal, belajar lagi gitu teman-teman. Gitu. Karena namanya switch gitu ya. Switch itu artinya teman-teman harus bisa mengejar ya, mengejar ya yang dibutuhkan di posisi baru itu ibaratnya. Ya mulai dari pengetahuan, pengalaman dan lain-lain. Jadi teman-teman harus benar-benar meluangkan waktu, tenaga, biaya mungkin agar teman-teman itu ada di level ya seperti layaknya orang yang layak bekerja di posisi tersebut gitu. Itu adalah potensi kerugiannya. Apalagi potensi kerugian yang lain. Nah, ini biasanya yang teman-teman akan temukan sambil jalan, yaitu apa? Stres. Jadi teman-teman akan merasa tertekan. Pada saat kita masih bekerja, teman-teman, mustahil nggak ada yang namanya stres. Daripada teman-teman itu memikirkan gimana cara biar kita nggak stres, maksudnya menghilangkan sumber-sumber stres gitu ya, itu lebih susah. Paling gampang apa? Stress management di diri teman-teman gitu. Teman-teman belajar gimana cara menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan yang ada. Ya tekanan terkait dengan waktu, tekanan terkait dengan target dan lain-lain lah gitu. Yang akhirnya nanti teman-teman sering menyebut kata toksik dan lain-lain itu. Nah, jadi di sini tuh mungkin teman-teman agak ngerasa shock bahwa wah aku pikir tuh kalau aku ngelakuin switch di sana tuh kayaknya tuh aku nggak bakal menghadapi hal-hal semacam ini gitu. Tapi kok akhirnya aku tetap menghadapi itu ya, karena setiap pekerjaan pasti ada tekanannya masing-masing gitu. Dan lain-lain nanti mungkin teman-teman bisa cari referensi lain ya apa kerugiannya gitu. Aku sampaikan tadi keuntungan dan kerugian tadi itu adalah potensi gitu. Jadi kalau bisa kan potensi keuntungan ya benar-benar kita relasikan sebagai keuntungan, potensi kerugian kalau bisa ya jangan sampai dialamin gitu ya. Lalu kita gimana solusinya? Nah, ini yang selanjutnya, yaitu adalah apa dan gimana cara mempertimbangkannya pada saat kita melakukan career switch tadi. Teman-teman harus pertimbangan banget ya, bahwa satu, career switch itu, gitu ya, dia itu tidak harus beda perusahaan, beda departemen, beda perusahaan, beda divisi. Bisa loh career switch itu teman-teman dalam satu perusahaan, tapi cuma beda divisi gitu atau beda departemen gitu. Itu bisa nggak? Bisa aja kayak gitu. Ya. Kemudian teman-teman juga harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Aku tuh sebenarnya tuh udah siap belum sih? Gitu. Untuk melakukan career switch tadi, kenapa kok kita harus melihat kesiapan? Karena gini teman-teman, pada saat kita melakukan career switch tadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kita harus yakin dengan keinginan karir switch kita itu udah benar. Yang kedua, kita memiliki kemampuan yang cukup, yang mumpuni, yang dibutuhkan
oleh posisi tersebut. Karena jangan cuma dilandaskan dari keinginan, tapi juga harus dilandaskan dengan kemampuan teman-teman untuk mengisi posisi tadi, yang switch tadi. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus melihat dengan adanya kesempatan. Ada nggak kesempatan di sana? Kalau ada, gimana teman-teman nanti proyeksikan ke depan. Kira-kira kalau aku switch 1 tahun di sana, aku bakal gimana? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau selama ada di usia produktif, teman-teman di sana mau lakukan apa? Nah, itu silahkan dipertimbangkan dulu, karena masing-masing orang itu punya toleransi yang berbeda-beda terhadap tadi ya, potensi keuntungan dan potensi kerugian yang ada. Jadi itu pertimbangkan dulu. Nah, nanti apalagi yang harus dipertimbangkan? Tadi ya, 3 kata kunci utama yaitu keinginan untuk melakukan career switch tadi. Yang kedua, kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan switch tadi. Dan yang ketiga adalah adanya kesempatan untuk melakukan career switch. Kalau teman-teman merasa nih terkait dari kemampuan, aku tuh pengen deh kerja di divisi itu, departemen itu. Tapi teman-teman ngerasa bahwa kemampuanku masih ada yang kurang. Silahkan latih dulu, siapkan dulu. Bahkan kalau teman-teman butuh sertifikasi, training tertentu, atau sekolah lagi, itu mungkin sekali. Itu harus dipersiapkan gitu. Ada yang harus dipersiapkan dulu baru bisa melakukan switch, ada yang sambil dipelajari, teman-teman bisa sambil melakukan switch kayak gitu. Nanti disesuaikan dengan case-nya masing-masing. Lalu bagaimana yang terakhir adalah langkah melakukan career switch tadi. Nah, balik lagi teman-teman, pada saat melakukan career switch tadi, pada saat teman-teman sudah yakin ya terkait dengan tujuan karir switch tadi, pilihannya teman-teman, kemudian kemampuan yang dimiliki, kemudian terkait dengan kesempatan yang ada, langkah selanjutnya adalah, nah teman-teman silahkan siapkan dokumen-dokumen, berkas-berkas ya, CV dan lain-lain. Untuk apa? Untuk melamar pekerjaan, di mana itu merupakan switch dari karir teman-teman tadi gitu. Nah, melamar pekerjaan ini ada 2 cara. Ada yang dengan cara melamar, mengirimkan dokumen, ada yang dengan cara kemungkinan ditawari. Kemungkinan ditawari ini berkaitan dengan apa? Rebranding. Jadi teman-teman kan misalkan gini, teman-teman tuh sebelumnya tuh udah terkenal di sosmed gitu ya sebagai orang yang bergelut di bidang sales dan marketing misalkan. Tapi teman-teman pengen melakukan career switch di bagian HR misalkan. Maka teman-teman di sosial media paling enggak itu teman-teman harus rebranding ulang biar apa? Biar teman-teman tuh akan dikenal sebagai seorang HR. Memang cocok dengan HR itu kayak gitu. Jadi melakukan rebranding paling gampang rebranding itu adalah exposure di sosmed tadi teman-teman. Teman-teman mungkin secara rutin, secara berkala posting-posting sesuai dengan bidang-bidang yang teman-teman akan jadikan sebagai tujuan karir switch tadi. Jadi sambil aktif melamar kerja, sambil aktif branding dalam tanda kutip rebranding dari kondisi teman sebelumnya. Jadi kemungkinan nanti kesempatan kerja dengan adanya career switch tadi akan datang kalau nggak gara-gara CV yang teman-teman sebar, ya gara-gara hasil rebranding akhirnya teman-teman ditawarin pekerjaan di mana itu merupakan pekerjaan yang benar-benar berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman pada saat teman-teman ingin melakukan career switch. Balik lagi teman-teman, coba diputuskan lagi terkait dengan career switch ini karena melakukan career switch itu tidak wajib, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena pada saat melakukan career switch ini, yang kena dampaknya tuh nggak cuma teman-teman aja, tapi mungkin sekitarnya teman-teman, lingkungan sekitarnya. Mungkin juga terkait dengan waktu dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar harus kuat dulu. Career switch ini tidak hanya switch mindset. Misalkan aku tadinya pengen gini, terus jadi pengen gini. Tapi juga harus switch skill. Ya kan? Habis itu harus switch branding tadi. Harus switch semuanya di switch bersamaan kayak gitu.